kita akan masuk ke sambutan yang kedua, yaitu pejabat Bupati Kabupaten Lanijaya atau yang mewakili. Waktu dan tempat saya persilakan. Wah. Sebelum kami menyampaikan sambutan mewakili pejabat Bupati Lanijaya, kami harus sampaikan terima kasih kepada panitia memberikan kepercayaan. Yang kedua, harus sampaikan sambutan Bupati adalah Bupati sendiri dengan Pak Sekda Lanijaya. Tetapi karena tugas-tugas dinas yang harus diselesaikan waktu yang bersamaan, yaitu waktu pembukaan raker lengkap ketiga Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, terpaksa waktu pembukaan itu disampaikan oleh Kepala BKD, yaitu Samuel Jigibalom, Sarjana Ekonomi. Dan momen penutupan ibadah rapat kerja lengkap ketiga Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, kami mewakili Pak Bupati dan juga Pak Sekda akan sampaikan sambutan. Yang terkasih, yang kami hormati Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Bapak Pendeta Roni Wanimbo, Sarjana Teologia, Sekretaris Umum Bapak Binias Wandik, Sarjana Teologia, Ketua 1 Bapak Pendeta Manus Morit, beliau juga Ketua Sekolah Misi Baptis Asologima. Luar biasa. Ketua Umum, Ketua 2 adalah Bapak Pendeta Yusuf Kogoya, STH Master Teologia, dan juga Bendara Umum Pendeta Dr. Alman Manik, Wakil Bendara, dan juga Sekretaris 2 dan para Ketua-Ketua Departemen Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, para Ketua Wilayah, Sekretaris Wilayah yang ada di lingkungan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua. Yang kami hormati, kami kasihi Ketua Wilayah Papua Barat selaku Ketua Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Lengkap ketiga Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua. Yang kami hormati, kami kasihi Bapak Otto Kue Jigibalom, Sarjana Master Lingkungan. Beliau juga dipercayakan sebagai salah satu eselon 4 di Dinas Sosial. Kami hormati juga Sekretaris Panitia Rakyat ketiga BPP, Saudara Legius Wanimbo. Beliau adalah kader terbaik, menjabat di pemerintahan adalah
Sekretaris Bapeda Provinsi Papua. Mari kita beri aplaus kader-kader terbaik yang Tuhan siapkan untuk mengabdi di pemerintahan tapi juga melayani di Kami juga sampaikan salam kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, terutama para hamba Tuhan yang sedang merintis 7 pos PI dengan seluruh badan pelayan sedang menjangkau. Kami kaget, ternyata luar biasa Tuhan pakai kaum awam. Ketua wilayah yang tadi Pak Jigi Balom, ternyata bukan saja suku kami dari Lani, tetapi bisa merangkul, menjangkau suku-suku yang ada di sini. Bukan saja suku Mandacan, beberapa suku yang disebutkan tadi, tetapi dari suku lain, suku Batak, Batak Karoe. Pak Manik, terima kasih, luar biasa. Pemerintah memberikan apresiasi kepada para hamba Tuhan. Peran Injil, peran gereja itu membuat terjadi perubahan, membawa sejarah baru. Dulunya zaman batu, tetapi sekarang bukan lagi zaman batu. Dan kami suku Lani tinggal di Tiom, di Fitrifet. Tetapi karena Injil itu membebaskan kita, menerangi kita, sehingga kami suku Lani, Indonesia Timur, jantung, orang bilang jantung Papua itu orang Wamena, orang Lani, kami bisa injak di kota Injil ini. Lebih dari itu, teman-teman Batak, Pak Almanik, Papua Indo. Dan juga di sini ada Ibu Direktur Kabupaten Lanjaya, Ibu Doli, adalah kader terbaik yang selama ini mendukung di dalam pelayanan, mendukung kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BPP wilayah. Di sini juga Kepala Dinas Sosial Pak Gurius Tabuni, sarjana pendidikan Magister Sains, adalah baru dilantik sebagai PLT Kepala Dinas Sosial. Beliau sudah ada. Dan hasil dari buah Injil itu juga Pak Emmanuel Nimbo, ada Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, yang sudah hadir mengikuti raker dari hari pertama sampai dengan hari ini. Pak Enius Wenda, sarjana pendidikan, teologi pendidikan, beliau tidak sempat hadir, beliau ada terganggu kesehatan. Kami percaya bahwa ini semua hasil dari dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama dari Bapak-Bapak Badan Pelayanan Pusat, Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Pak Pendeta Roni, dengan seluruh perangkat pelayanan, sehingga hasil dukungan doa itu kami bisa melayani di pemerintahan. Momen ini kami harus sampaikan terima kasih kepada orang tua yang selalu melayani, terutama di daerah pedalaman, para hamba-hamba Tuhan, ketua-ketua wilayah, sekretaris. Kami menyampaikan terima kasih sehingga kami bisa melayani di pemerintahan. Juga kami tampil beda. Tuhan berikan hikmat sehingga tugas tanggung jawab kita sebagai abdi negara bisa diselesaikan dengan baik
pada akhirnya juga nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai pesan, kami minta dukungan doa kepada seluruh umat baptis Papua supaya kami yang ada di pemerintahan, terutama sekali Tuhan beri kepada kami masing-masing sebagai pegawai negeri sipil, baik yang kerja di pemerintah Kabupaten Lanijaya, teman-teman di Provinsi Papua Barat, dan seluruh kader, terutama yang tergabung dalam Forum Profesi Baptis Papua, supaya kerja-kerja kami itu semua ujung-ujungnya untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita berdoa pemerintah bergandengan tangan dengan gereja, karena kita sudah mulai masuk dalam tahun-tahun politik. Kader-kader terbaik yang disiapkan oleh gereja akan bertarung dalam pileg di daerah kabupaten kota, calon DPR di provinsi, dan juga DPD pusat, dan juga calon kepala daerah, wakil kepala daerah. Kita berdoa supaya yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Pemimpin yang takut Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa supaya situasi dan kondisi pada umumnya di Papua ini, di sana terjadi hal-hal yang membuat kita rasa was-was, takut. Penculikan, penembakan, penyakit-penyakit sosial lainnya. Penyakit sosial lainnya seperti orang main togel. Itu tidak mengenal waktu, tidak rasa jam berlalu. Tidak perhatikan jam makan, tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga atau seorang ibu untuk mempersiapkan makan minum di dalam, sudah lupa. Keluarga terjadi berantakan. Itu yang terjadi. Oleh sebab itu kami meminta bantuan kepada peran gereja. Selain doa dan puasa yang disampaikan Pak Slamet tadi luar biasa, kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan fisik rohania saja. Kita tidak memperbanyak waktu untuk duduk doa bersama, doa dan puasa. Itu menjadi tantangan buat kita karena zaman sekarang bukan biasa-biasa lagi. Oleh sebab itu, kesempatan ini kita tidak bisa kerja biasa-biasa, tidak bisa berdoa biasa-biasa, tidak bisa santai-santai. Tingkat kejahatan semakin meningkat. Di mana-mana terjadi peristiwa-peristiwa yang memang sengaja, tidak disengaja, peristiwa alam, atau peristiwa yang sedang direncanakan oleh sekelompok besar komunitas untuk menghancurkan. Ini kita tidak bisa tinggal diam. Setelah kita kembali dari raker ini, saya pesan sebagai orang tua, sebagai hamba-hamba Tuhan, tanggung jawab panggilan utama adalah kita melindungi warga jemaat dengan cara doa dan puasa. Tugas kami di pemerintah adalah melindungi, melayani masyarakat, menegakkan kebenaran, melindungi masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu yang kami dapat sampaikan. Yang terakhir adalah saya pesan kepada mahasiswa yang ada di Kota Studi Manokwari, tetap belajar, tetap setia di dalam pelayanan. Kita sadar, mulai dari ketua BPP sampai dengan ketua-ketua wilayah ini usia sudah di atas 50 ya. Pengganti adalah saudara, adik-adik, dipersiapkan menjadi pemimpin. Bukan saja di pemerintahan tetapi
pemimpin di gereja. Ini tanggung jawab besar. Oleh sebab itu setialah di dalam pekerjaan, baik di studi maupun di pelayanan di gereja. Anda terbentuk menjadi seorang pemimpin yang sejati, pemimpin yang mampu menghadapi persoalan ketika Anda di dalam melaksanakan tugas dan panggilan, bukan di mahasiswa saja, tapi di dalam pelayanan. Itu yang kami dapat sampaikan. Mari kita berdoa masing-masing melaksanakan tugas dengan hati. Ketika kita melaksanakan tugas panggilan dengan hati, setia dengan rendah hati, Tuhan akan melakukan perkara yang besar untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang kami dapat sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian, kami menyampaikan terima kasih. Shalom, selamat siang. Wah.